Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini mohon perhatian sebentar untuk Bapak Ibu. Kita akan mengadakan seminar dengan judul penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Nurul Hidayah SPD. Langsung saja, monggo kepada Bu Nurul dipersilakan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada yang terhormat Bapak Pamuzi selaku Kepala SMP Negeri 3 Kare, saya aturkan banyak terima kasih karena telah memberi dukungan serta izin kepada saya untuk mengadakan kegiatan pada pagi hari ini, yaitu tentang pengimbasan atau berbagi pemahaman tentang penerapan budaya positif di sekolah, khususnya di SMP Negeri 3 Kare. Yang kedua, saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang berkenan hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu, penerapan budaya positif di sekolah ini adalah materi yang saya dapatkan pada program pendidikan guru penggerak pada modul 1.4. Ya. Jadi ini sudah saya terapkan ya di kelas 7. Next. Jadi Bapak Ibu, ini agenda kita pada hari ini, yaitu pembukaan, kemudian ada presentasi konsep oleh saya sendiri, kemudian nanti ada juga sesi tanya jawab, dan terakhir adalah kegiatan refleksi. Sebelum kita buka, tadi sudah kita buka ya, oleh Bu Mira, saya ingin tanya dulu nih Bapak, apa Bapak dan Ibu setuju dengan pertanyaan ini? Apakah Anda setuju dengan bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Oke. Kenapa Bapak Ibu? Siapa nih mungkin yang mau menjelaskan alasannya kenapa setuju? Dapat menimbulkan efek jerah. Biar tidak diulangi lagi. Biar tidak diulangi lagi, agar menimbulkan efek jerah. Mungkin ada yang tidak setuju? Semuanya setuju? Oke, next. Nah, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman atau mungkin membersihkan kamar mandi dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana dengan pernyataan ini? Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Setuju semua ini? Ya. Wah, kompak ya. Oke, terima kasih. Kemudian kata yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Gimana? Setuju semua? Yes, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu, jadi setuju ya. Oke, nanti bagaimana serunya kita bahas nanti ya. Ini sekedar pemantik saja, kita lanjutkan. Nah, ada beberapa teori terkait budaya positif di sekolah yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian nanti di teori ketiga ada tentang keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian materi kelima adalah tentang 5 posisi kontrol. Dalam hal ini adalah posisi kontrol bagi guru. Dan yang terakhir adalah tentang restitusi atau segitiga restitusi. Nah, sekarang saya ingin bertanya. Ini perumpamaan. Misalkan Bapak Ibu semuanya itu memiliki sesuatu yang sangat berharga, ya, yang sangat berharga, digenggam Bapak Ibu semuanya. Kemudian pastinya boleh apa saja ini ya, boleh mobil, rumah, suami, istri, anak, jangan tetangga tadi. Oke. Nah, saya akan berusaha merebut itu dari tangan Bapak Ibu dengan berbagai cara. Bisa saya merayu dengan rayuan
bisa dengan memaksa juga, dengan intimidasi, dengan ancaman. Pokoknya saya berusaha dengan berbagai cara. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Bolehkah saya meminta itu? Akankah diserahkan? Tidak mempertahankan. Nah, Mempertahankan. tetap mempertahankan. Kenapa? Karena hal itu sesuatu yang berharga. Karena sangat berharga. Nah, ini terkait dengan teori kontrol Bapak Ibu, bahwa sebenarnya next. Nah, ini berdasarkan Dr. William Glasser dalam kontrol teori, bahwa sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol murid. Jadi semuanya itu hanyalah ilusi. Bahwa ilusi guru mengontrol murid. Kita merasa kita bisa merasakan mengontrol murid. Padahal tidak. Seperti tadi, Bapak punya pendirian sendiri. Kalau sudah punya sesuatu ya nggak boleh dipengaruhi. Nah seperti itu, berusaha dipertahankan. Jadi kemudian ilusi bahwa membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Itu juga kurang tepat. Itu hanya pemikiran kita saja. Sebenarnya tidak tepat. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu juga hanya ilusi. Dan terakhir adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi itu juga hanya ilusi yang ada dalam pikiran kita. Padahal sebenarnya adalah next. Nah, jadi ilusi-ilusi tadi kita masih berada di pada stimulus respon. Sebenarnya teori kontrol yang sebenarnya adalah ketika kita beranggapan bahwa kita bisa mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, maka sebenarnya kita itu harusnya berusaha memahami pandangan orang lain terhadap kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu berarti kalau kita berpandangan seperti itu, kita masih berada di pada posisi stimulus respon. Seharusnya adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kita harus memahami itu. Kenapa anak melanggar, kenapa mereka, semua apa tindakan yang dilakukan, semuanya memiliki tujuan dan kita harus mencari tahu itu. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal tidak, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu juga kurang pas ya. Jadi dalam teori kontrol sebenarnya adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita membujuk biasanya terus memaksa, ya kan? Nah, seharusnya, harus ada kolaborasi dan konsensus agar menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi harus ada kolaborasi dan kerjasama, harus dibicarakan. Kemudian terakhir tentang model berpikir menang kalah. Pokoknya aku menang, kamu kalah, atau kamu ternyata menang dan yowes aku sih kalah. Tidak seperti itu. Tapi dalam teori kontrol kita harus berpegang pada model berpikir menang-menang. Jadi memang menang untuk semuanya. Begitu Bapak Ibu. Ini terkait teori kontrol. Nah, kemudian tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin oleh diri kita sendiri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi sebenarnya itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, alias kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, maka wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, itu berdasarkan dari filosofi. Kemudian sebenarnya apa makna disiplin itu sendiri? Berasal dari bahasa Latin, disiplin itu artinya belajar. Kemudian makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin, di mana dari murid-murid Sokrates dan Plato, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi disiplin itu adalah karena kenapa kita berdisiplin, pasti kita punya tujuan. Kenapa kita harus ini, harus begitu. Nah seperti itu. Kemudian akan tetapi dalam budaya kita makna
makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, itu. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi sekarang bertindak disiplin itu bukan karena kita ingin mencapai sesuatu tujuan, tapi hanya karena patuh saja. Nah, saat ini masih seperti itu kecenderungannya. Next. Nah, kemudian melihat pada teori-teori nilai-nilai kebajikan universal. Ini terkait dengan disiplin positif. Apa nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, berarti bersifat umum. Semua orang mengakui, semua orang menerima, baik itu lintas agama, lintas suku, maupun latar belakang. Bisa. Setiap perilaku berbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, ini teori dari Dr. William Glasser pada teori kontrol. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini teori berdasarkan Dan Blossom. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi profil pelajar Pancasila yang sekarang menjadi tujuan dari pendidikan itu adalah diambil dari nilai-nilai kebajikan universal seperti mandiri. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini bersifat universal. Semua agama pasti setuju tentang ini. Pasti tujuannya memang seperti ini. Kemudian mandiri. Mandiri itu juga nilai kebajikan yang baik, diakui secara universal. Kemudian kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan yang sekarang ini menjadi tujuan dari pendidikan kita. Next. Nah, sekarang kita masuk pada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ya. Masih dari filosofi Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat perintah sendiri. Jadi kita bisa membuat perintah untuk diri kita sendiri. Kita seperti yang tadi teori sebelumnya, kita bisa mendisiplinkan diri kita sendiri. Diri dari dalam diri kita, maka kita melakukan disiplin. Itu juga bersifat merdeka. Berarti kita merdeka tanpa intimidasi dari pihak luar. Next. Nah, seperti hukuman tadi saya bilang ada teori kontrol tadi bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Ini ada pada teori perilaku manusia. Yang pertama adalah karena motivasi eksternal. Jadi motivasi eksternal dalam berperilaku yang berasal dari luar. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Sebagai contoh, anak-anak tidak akan datang terlambat karena kalau datang terlambat pasti gak enak, doanya sendirian. Gak enak nanti kalau datang terlambat pasti ketinggalan. Harus lari keliling lapangan. Nah, berarti dia tidak datang terlambat atau dia datang tepat waktu karena motivasi eksternal, karena dia menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Nah, ini adalah motivasi yang sebenarnya harus dihindari, yang harus kita luruskan dari diri anak. Ya. Kemudian motivasi eksternal yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau untuk mendapatkan hadiah, penghargaan dari orang lain. Biasanya anak-anak dengan motivasi ini akan berpikir, nah, aku semoga mesti dapat hadiah dari Budian. Nah, aku kan ngumpulnya di ZDW mesti dilem sama Bu Eni. Nah, seperti itu. Jadi dia mikir apa ya yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya. Ini juga masih motivasi
motivasi internal yang merupakan tujuan dari disiplin positif pada anak-anak. Jadi bagaimana mereka menghargai diri sendiri. Mereka melakukan seperti orang yang bagaimana dia akan berpikir, saya akan bagaimana ya kalau melakukan seperti ini, saya akan menjadi apa. Jadi dia berpikir dia melakukan hal itu karena memang untuk dirinya, bukan karena pengaruh orang lain. Nah, seperti itu Ibu. Next. Nah, sekarang tentang keyakinan kelas. Nah, ini adalah keyakinan kelas, ini adalah salah satu cara penerapan budaya positif di sekolah. Jadi kebetulan Bapak Ibu, saya sudah mencoba mengimplementasikan ini di kelas 7, baik di kelas 7A maupun kelas 7B, meskipun belum terorganisir dengan baik. Tapi saya kemarin sudah berkoordinasi, berkolaborasi dengan wali kelas, dengan Budian, dengan Pak Agus untuk menerapkan keyakinan kelas ini. Mengapa kok keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Nah, mengapa kita memiliki peraturan kelas mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini Bapak Ibu, bagaimana? Apa jawaban Bapak Ibu? Kenapa harus pakai helm saat naik motor? Supaya aman. Supaya aman dari polisi atau dari aspal ini? Dari dua-duanya. Jadi kalau kita lihat ini terkait dengan tujuan berperilaku tadi, ya. Jadi ada motivasi eksternal, ada yang orang itu menggunakan helm karena motivasi eksternal, karena takut Pak polisi, karena takut kena tilang, berarti dia menghindari hukuman. Ada yang dia dengan tujuannya sendiri agar saya dalam perjalanan itu aman dan selamat. Jadi untuk keselamatan. Nah, kalau sudah seperti itu tanpa ada polisi pun dia akan menggunakan helm. Berarti dalam diri orang itu sudah ada motivasi internal, bukan karena motivasi eksternal. Nah, ini yang nanti kita harapkan, tujuan kita kepada anak-anak. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Nah, masker. Jadi karena terkait COVID ya. Praktek kan takut kena denda. Nah, ada mungkin yang takut kena denda 250 je dibayarkan karena tidak pakai masker, kan emang ada yang begitu. Tapi ada yang karena saya tidak mau tertular COVID atau mungkin menularkan COVID. Nah, itu yang motivasi internal. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Tadi sudah saya jelaskan. Ada yang karena takut dihukum, tapi ada yang karena kalau tepat waktu enak, nanti tidak ketinggalan pelajaran dan saya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi ini terkait budaya positif terkait tujuan atau motivasi tindakan perilaku ya. Jadi dengan diharapkan nanti anak-anak kita itu semuanya bertindak dan berperilaku itu bukan karena motivasi eksternal, tapi bagaimana kita menumbuhkan motivasi internal. Karena untuk mendukung motivasi intrinsik ini, motivasi intrinsik atau internal dari siswa ini, maka kita harus kembali kepada keyakinan-keyakinan ya, untuk lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi makanya kenapa disebut keyakinan kelas? Karena kalau kita sudah punya keyakinan dengan nilai-nilai kebajikan itu tanpa ada peraturan pun, maka kita otomatis akan melaksanakan itu. Karena kalau hanya berdasarkan peraturan, berarti kita melakukan tindakan itu anak-anak patuh itu ya karena peraturan itu tadi, karena menghindari hukuman. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Next. Nah, di sini agak burung nih gambarnya ini. Jadi budaya positif ini memang kita pikirnya wah nyali budaya positif ini kan gitu ya. Apa sih bocah-bocah ini sekadung koyo ngene? Ya memang berat Bapak Ibu. Tapi kita harus bergerak. Tidak boleh berhenti. Mungkin pelan kita bergeraknya, tapi harus tetap bergerak. Karena apa? Mungkin saat ini kita masih pada di paling tengah ini Bapak. Di peraturan kelas kita cenderung pada mengacunya pada peraturan-peraturan saja. Makanya kita masih
dari sini tidak apa-apa dulu. Setelah peraturan kelas, barulah nanti kita munculkan keyakinan kelas. Nah, kita munculkan keyakinan kelas. Dari keyakinan, kalau keyakinan kelas nanti bisa kita terapkan, bisa berjalan dengan baik, bisa kita implementasikan, maka akan tercipta lingkungan yang positif. Nah, dalam sebuah lingkungan positif akan terbentuk sebuah budaya positif. Amin. Semoga kita bisa mencapainya. Nah, jelas tidak mudah, jelas perlu usaha keras, dan kita harus berkomitmen, harus konsisten dan bersatu padu ya. Seperti itu. Gimana Pak Bel? Setuju deh? Setuju. Terima kasih. Next. Nah, ini contoh-contoh nilai kebajikan dari peraturan. Nah, sekarang saya ingin tanya ini. Kira-kira kalau dalam peraturan itu selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang akan dituju? Kenapa? Nah, kalau tadi kan pakai helm keselamatan kan? Nah, kan peraturannya harus memakai helm. Kebajikan yang dituju adalah keselamatan. Nah, kalau selalu memberikan buku pada tempatnya, nilai kebajikan yang dituju apa ini? Ketertiban. Disiplin, oke? Perhatian, atau mungkin bertanggung jawab. Nah, mandiri juga bisa. Jadi kadang tidak harus selalu pada profil ya. Jadi dalam profil pelajar Pancasila itu di bawahnya kan ada elemen-elemennya. Misalkan di situ ada elemen berakhlak mulia tadi. Nah, di dalam berakhlak mulia itu kan ada jujur, ada menghargai, menghormati. Nah, seperti itu. Jadi boleh kita menggunakan elemen-elemen nilai-nilai kebajikan itu adalah elemen-elemen dari profil pelajar Pancasila. Kemudian kalau dilarang mengganggu orang lain, berarti apa ini? Nilai kebajikan yang dituju. Menghormati, ya benar sekali Bu Tutik ya. Bu Tutik tadi ya? Oh, berarti maaf. Oke, menghormati atau menghargai, benar sekali. Kemudian kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu peraturannya. Kalau nilai kebajikannya apa? Disiplin, boleh. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Alatnya bullying juga ini ya. Kira-kira apa ya tujuannya? Tujuan atau nilai kebajikan yang dituju? Apa ya? Kalau bullying itu apa ya? Sampai ini terakhir terkait dengan berakhlak mulia ini, kayaknya ya. Ya menghargai bisa, nggak apa-apa. Menghormati, kan kita harus menghormati, nggak boleh membuli, nggak boleh kekerasan. Empati juga bisa. Kemudian kalau dilarang menggunakan narkoba, aturannya berarti tujuan nilai kebajikannya kesehatan, keamanan, keselamatan. Oke, good. Next. Kalau bergantian atau antri menunggu giliran, tertib, disiplin. Oke. Nah, ini penting sekali ya. Kemudian gunakan masker tadi sudah ya untuk menjaga diri, keamanan. Nah, kemudian next. Nah, ini nah, benar. Kalau kembalikan buku temannya tadi bisa tanggung jawab, bisa. Sebenarnya apakah harus itu enggak? Memang ini hanya salah satu contoh nilai kebajikan saja. Satu peraturan bisa menuju ke banyak nilai kebajikan. Kemudian ini hadir di sekolah itu juga termasuk menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan juga, tujuan diri kita sendiri. Juga menghargai orang lain juga kan, untuk tidak membiarkan orang lain menunggu kan kalau kita datang tepat waktu. Kemudian, nah ini bergantian juga kesabaran boleh, menghormati, disiplin dan sebagainya. Sampai di sini bisa dipahami buat perbedaan dari peraturan dan nilai kebajikan. Ribut. Gimana Bapak Ibu? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Ya, lanjut kemudian. Nah, bagaimana kita membentuk keyakinan kelas? Kebetulan saya sudah bentuk kemarin. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama, keyakinan kelas itu bukan dibentuk oleh guru, tapi guru yang berperan utama adalah murid-murid. Jadi kita bersama anak-anak
mau suasana belajar di kelas kita bagaimana, tentu saja tetap harus kita dampingi dan kita arahkan untuk menuju nilai-nilai kebajikan. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid tadi di papan tulis. Kita kumpulkan, ya, kita kumpulkan semua masukan dan curah pendapat dari anak-anak. Kemudian berikutnya adalah menyusun keyakinan kelas. Nah, dengan kalau kalimatnya dari anak-anak mungkin kan kadang tidak itu ya, masih berantakan ya. Kita kelompok-kelompokkan. Oh, ini menuju kebajikan apa ya? Ini menuju kebajikan apa, bisa kita kelompok-kelompokkan. Nanti untuk kita bantu susun menjadi kalimat-kalimat yang positif. Misalkan, jangan datang terlambat. Daripada jangan terlambat, lebih baik membuat kalimat datang tepat waktu. Nah, seperti itu contohnya. Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Misalkan, kenapa kita tidak selalu menjaga kebersihan kelas? Nah, jadi kalimat-kalimat negatif tidak kita gunakan untuk ini, tapi kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Kemudian meninjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat, yang mungkin akan mendapati bahwa di sana tertulis masih banyak berupa peraturan-peraturan. Nah, kalau di situ masih terlihat seperti peraturan, mungkin bisa kita ganti kalimatnya sehingga menjadi sebuah keyakinan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Sampai di sini. Nah, ya. Next. Tahap berikutnya tidak perlu banyak-banyak keyakinan kelas ini. Kan seperti profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Halo? Ada 6, ya ada 6 kan. Bahkan di visi sekolah kan kita juga tidak harus menuliskan dalam visi sekolah itu 6 dari profil pelajar Pancasila kan. Karena mungkin berat. Nah, nggak apa-apa, kita bertahap. Mungkin apa yang lebih urgent kita wujudkan lebih dulu. Termasuk keyakinan kelas ini. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Kita gunakan 3 sampai 7 saja nilai kebajikan. Bahkan nilai kebajikan tidak harus langsung ke profil, tapi dari elemen-elemennya saja. Ya, 3 sampai 7 saja prinsip keyakinan kelas. Kemudian setelah itu maka dipersilakan meninjau ulang. Tetap kita ini akhirnya anak-anak kita sudah kumpulkan, kita sepakati ini ya 1, 2, 3, 4 misalkan sampai 5, mungkin seperti itu. Kemudian harus dilekatkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat. Jadi ketika ada anak-anak yang misbehavior atau kemudian ada foto-fotonya. Nah, kebetulan ini saya berkoordinasi dengan wali kelas 7A. Saya menawarkan ke anak-anak untuk menyusun keyakinan kelas, ya, untuk membuat keyakinan. Kemudian anak-anak menempel sendiri apa yang diinginkan. Kemudian kita sortir, kita bantu susun, dan kita bentuk. Nah, seperti ini. Kemudian kita tempel seperti ini. Nah, ini keyakinan kelas 7A. Ada menghormati, mandiri. Menghormati di sini adalah menghormati guru, termasuk menghargai teman juga. Kemudian ada mandiri. Anak-anak tadi sebenarnya lebih banyak anak-anak itu belajar sungguh-sungguh, belajar bersenang-senang karena tidak boleh marah-marah dan seperti itu kalau dari anak-anak. Maka saya rekomendasikan kalimatnya menjadi mandiri, belajar dengan semangat dan bergembira. Itu kan mandiri tanpa disuruh-suruh gitu loh, mau belajar sendiri dan bersemangat. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini termasuk datang tepat waktu. Ingin kelasnya nyaman, ingin kelasnya bersih, ingin tidak ada pembulian dan sebagainya. Nah, maka saya buatkan gotong royong agar saling membantu, bekerja sama dan menjaga kebersihan kelas. Jadi tidak usah terlalu banyak dan muluk-muluk dulu. Yang urgent yang memang itu dari anak-anak dan anak-anak sanggup untuk menepati keyakinan itu. Begitu ya Bapak Ibu. Next, harus kita
dan ada restitusi. Kira-kira tindakan mana yang sebaiknya kita lakukan? Nah, kalau tadi Bapak Ibu semuanya setuju, anak dihukum dan disiplin, ya kan? Diberi penghargaan dan apa tadi? Semangat belajar, nah, sebagainya. Saya juga seperti itu. Agak dulu tapi sekarang sedikit berubah. Oke, next kemudian. Nah, kita lihat dulu apa tuh hukuman, apa konsekuensi. Nah, jadi sebelum kita memilih tindakan yang akan kita lakukan kepada anak, kita harus tahu dulu apa ya hukuman ini. Nah, hukuman ini adalah sebenarnya sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi jadinya dihukum. Kan mesti akan membekas ya di pikiran anak, wah kemudian dihukum melayu peng 10, nah dan sebagainya. Kemudian dihukum kan disuruh membersihkan kamar mandi, itu katanya terus menyakitkan kelihatannya. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi, misalkan tidak kerja DPR ya berarti harus mengerjakan, itu konsekuensi. Kalau misalkan datang terlambat datang doa pagi, ya berarti dia harus doa pagi, itu namanya konsekuensi sesuai. Tapi kalau hukuman itu biasanya tidak relevan, datang terlambat tapi pun kursi WC, nah itu tidak, itu hukuman. Nah kemudian membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya. Nah kemudian kalau konsekuensi itu memang tidak nyaman juga anak-anak itu. Mesti wah anak PR ya, wah dadak nulis yang double, dadak ganti tugas lagi. Nah itu dia tidak nyaman, tapi hanya sementara. Berbeda dengan hukuman, dia sakitnya akan lebih lama dan mungkin bahkan selama-lamanya. Nah kemudian membekas, betul sekali membekas. Kemudian kalau anak itu membenci, menjadi benci dengan kedisiplinan kalau dihukum, berarti harus disiplin oleh hukum dan sebagainya. Tapi kalau konsekuensi itu anak jadi menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman itu cenderung memaksa, kalau konsekuensi itu merupakan stimulus dan tanggapan karena aksi reaksi. Nah kan gitu, sebab akibat. Kalau konsekuensi kan seperti itu. Kalau hukuman merupakan konsep yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar menyembunyikan konsekuensi, anak akan berusaha mematuhi peraturan. Terakhir, kalau ada mendapat hukuman, anak itu biasanya marah, kemudian rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Tapi kalau memberikan konsekuensi, benar anak akan kehilangan hak, akan tidak nyaman dan merasa diasingkan, tapi hanya sementara. Nah dari sini bisa punya gambaran ya Bapak Ibu, apa itu hukuman dan bagaimana dengan konsekuensi. Next. Nah ini ada tambahan yaitu tentang restitusi. Jadi tadi kan di depan sudah ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau restitusi itu setingkat lebih baik daripada konsekuensi. Nah, kalau perbedaannya itu menyakitkan terjadi kalau restitusi itu pilihan. Anak memiliki pilihan, bukan hanya konsekuensi. Tapi kemudian kalau hukuman tidak nyaman dalam waktu yang panjang, konsekuensi tidak nyaman tapi sementara. Kalau restitusi, insya Allah anak akan menjadi lebih kuat, akan menjadi lebih baik. Kemudian perilaku menjadi pasif, menjadi agresif, meningkat untuk hukuman. Kalau konsekuensi, penguatan hanya berlaku dalam waktu yang pendek. Kalau konsekuensi itu ya mungkin patuh pada saat itu aja, tapi mungkin bisa jadi terulang lagi. Tapi kalau restitusi, masalah terpecahkan dan mungkin tidak akan terulang lagi. Nah, kita ajak saja nih Bapak Ibu semuanya. Kemudian hukuman tergantung pada peraturannya. Nah, kamu harus gini, kamu harus gitu. Nah, paksaan. Kemudian kalau untuk peraturan, mampukah kamu melakukannya? Bagaimana konsekuensinya?
Dan untuk restitusi, apa kamu yakin? Apa sih seharusnya yang kita lakukan? Bagaimana untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita bersama dengan anak itu mencari solusinya bersama, bukan kita yang memutuskan. Nah, next. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu. Di sini misalkan ada kasus ini. Anak-anak itu disuruh mencatat 100 kali. Saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat sekolah. Ada anak terlambat, kemudian nulis 100 kali. Saya tidak akan terlambat lagi. Nah, kira ini masuk apa ini? Restitusi, hukuman atau konsekuensi? Hukuman, yes. Good. Next. Benar sekali, hukuman ya Bapak Ibu. Karena ini sangat tidak relevan otomatis kan. Next. Kalau lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Kali kita temennya. Ini masuk mana nih? Konsekuensi. Konsekuensi. Tepat sekali. Saya sudah paham betul ini langsung. Ini saya mempelajarinya 2 minggu Bapakku. Pelajarinya 30 menit langsung sering paham. Just kemudian kita lanjutkan ya. Tadi sudah hukumannya, sudah konsekuensi dan restitusi. Kita masuk ke teori yang berikutnya, yaitu ada kasus nih. Bu Maya, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Bu aku, kok di bawah jadi Bu Ambar ya? Bu Maya, apa yang akan Anda lakukan? Maaf, tipe ya Bapak Ibu. Menurut Anda, kira-kira apa alasan si Doni melakukan itu? Berarti ini terkait dengan tadi ya, tujuan berperilaku juga. Nah, kita siapa ini? Yang mau jawab? Pakai ini gimana? Berarti memang nggak bawa bekal dari rumah. Pakai ini. Biar suaranya masuk lagi. Kamera aja. Ini mungkin barangkali Doni nakal ini. Dia tidak bawa bekal dari rumah. Jadi iseng dia ngambil bekal temannya dengan paksa. Iseng dia. Mungkin kebetulan juga si Doni nggak bawa uang saku, jadi nggak sempat beli jajan juga. Lapar minta bekalnya temannya. Oke, terima kasih. Doni nggak bawa uang saku, nggak bawa bekal. Jadi iseng aja. Iseng atau maksa ini Pak? Maksa berarti. Maksa, berarti lagi kayaknya ya. Maksa ini. Kalau iseng maksudnya dia sudah kenyang nih. Ya, maksa. Mungkin ada pendapat lain. Kenapa? Mungkin Doni sengaja mengambil makanan temannya karena dia merasa greget lihat temannya pada nggak makan, sedangkan dia tidak. Pengen. Nah, dia kok pengen, kok enak kelihatannya bukannya kamu nggak bawa makan pengen, tapi maksa gitu ya. Nah, kemudian apa yang harusnya dilakukan Bapak Ibu oleh gurunya ini tadi? Kalau penjelasan jadi gurunya, menanyai Doni Alasannya apa? alasannya, kemudian ada yang lain mungkin. Kasih makan. Oh iya, mungkin kasihan aku guru-guru sampai hati sekali. Langsung dikasih makan. Oh Doni, kamu kok mintain apa namanya makanan temanku, sini bukan kasih guru, tak kasih kamu ya gitu. Kasih makan. Oke, bisa masuk, bisa salah satu tindakan ya. Oke, baiklah, kita lihat nanti hasilnya ya Bu. Next dia. Nah, sebenarnya Doni itu pasti dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya Bapak Ibu. Ya, dalam teorinya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ada 5 dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bisa jadi Doni tadi itu bertahan hidup. Pagi nggak sarapan, seperti kata Bu Bian yang nggak bawa sahur.
Bisa aja. Mungkin nggak Doni karena orang tuanya dia tidak pernah dibawain bekal, dia pengen mungkin ya. Nah bisa jadi. Kemudian ada banyak alasan, tapi kita harus mencari tahu setiap tindakan anak itu karena dia membutuhkan apa. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga, yaitu kekuasaan. Kekuasaan itu adalah menunjukkan kekuatan. Nah, mungkin si Doni belaga preman. Dia ingin teman-temannya pokoknya kudu sotoknya aku bekal. Nah, kamu kasih aku. Dia ingin menunjukkan kalau dia berkuasa, dia berhak minta punya teman-temannya. Bisa jadi dia karena kebutuhan itu. Tergantung jawabannya Doni apa ketika ditanya nanti. Ya kan seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan, yaitu dia ingin bebas. Kalau ini kemungkinan agak kurang. Doni tidak ada alasan kelihatannya kalau untuk kebebasan ini biasanya kalau anak-anak yang di kelas bosen mau main dulu kita ngajarin, wih kok nulis kan terjemah nih. Nah bosen dia pengen keluar terus akhirnya bolosnya itu contoh kebutuhan anak karena butuh kebebasan, pilihan lain karena dia bosan biasanya gitu. Kemudian terakhir adalah kesenangan karena dia iseng ya. Jadi sebenarnya timnya dia harus dibawain bekal sama orang tuanya. Dia juga ketua kelas sudah berkuasa benar situ. Tapi dia iseng aja jadi teman-temannya dan bersenang-senang karena dia iseng saja. Nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang cenderung mendorong perilaku anak-anak. Next. Jadi benar sekali. Jadi kita tadi harus menanyai Doni, pikirnya apa menurut. Nah, kamu itu kenakan akan seperti itu dan seterusnya nanti baru kita tentukan tindakan-tindakan berdasarkan teori-teori yang sebelumnya tadi. Yeah. Nah, untuk melakukan tindakan ini dan sebagainya. Kamu itu salah terus, kamu itu terlambat terus. Nah ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Nah ini mesti gara-gara PR, selalu bukunya ketinggalan, selalu nggak pakai ikat pinggang. Nah itu adalah kalimat-kalimat yang biasanya digunakan oleh guru dengan posisi kontrol penghukum. Nah guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu menggunakan cara dia memaksakan pokoknya gimana tahu pokoknya ini ujung ini dan sebagainya. Next. Nah posisi yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Nah kamu itu saya kecewa sekali padahal kamu itu kemarin sudah baik loh, kok saiki pakai cadar lagi. Nah ini membuat kamu itu kan gak kasihan sama orang tuamu kerja di luar negeri cari ini itu, kamu di sini malah seperti ini. Ini adalah posisi kontrol ketika guru menempatkan diri sebagai orang yang membuat orang lain merasa bersalah dan dia sadar berharap seperti itu. Begini loh salah. Nah gitu seperti itu. Paham ya? Oke, next. Nah posisi berikutnya adalah teman. Nah biasanya guru dengan posisi kontrol sebagai teman ini berharap bisa memahami anak. Nah, berharap bocah ini terus manut meskipun sok-sok terus melunjak ya ternyata. Anaknya itu kalau kita anggap sebagai teman. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ayolah, ini mosok gak ngono toh, ayo toh. Barang ya kasihan mosok guru harus untuk kamu sih. Ayolah dikerjakan. Apa tuh maksudnya? Ayo tak bantu terus toh. Nah, seperti itu guru menempatkan diri sebagai posisinya sebagai teman. Terus kok, nanti beres, tak bantu. Jangan gitu dong. Ayolah. Nah kalimatnya seperti itu yang digunakan. Nah guru di posisi ini tuh menggunakan hubungan baik dan humor yang kadang berlebihan juga, yang ternyata kadang membuat anak-anak menjadi apa namanya melunjak ya. Nah kadang terus akhirnya kita kaget sendiri tuh kok ini ya ini ke gurunya. Nah seperti itu mungkin karena terlalu dianggap teman itu tadi ya. Nah itu
Pernah ya Pak Bos? Gimana Pak secara atasnya bagus? Dia perlu bimbingan dan Ya, perlu bimbingan. Ya. Next, berikutnya adalah pemantau. Guru berperan sebagai pemantau atau monitor. Nah, apa peraturannya? Apa yang telah kamu lakukan? Jadi ini juga bergantung pada peraturan dan konsekuensi biasanya kalau pemantau ini. Pokoknya manut aturan, janji piye, harus bagaimana, harus sesuai konsekuensinya. Nah, menggunakan catatan, data, bukti, nah seperti itu. Pokoknya karena sudah ini, jadi mengawasi terus, mengontrol terus kalau pemantau ini. Terakhir adalah guru sebagai manajer. Nah, kalau sebagai manajer, nah kita akan menggunakan keyakinan tadi. Jadi, ayo apa keyakinan kita? Apa kamu masih meyakininya? Nah, seperti itu kalimat-kalimat yang dipakai. Bagaimana? Apa kamu bersedia memperbaiki itu? Nah, seperti itu. Jadi, terus jika kamu memperbaiki ini, ayo kamu nanti jadi anak seperti apa? Jadi bagaimana? Seperti itu kita berkolaborasi dengan anak untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Nah, manajer adalah posisi di mana guru itu berbuat bersama-sama dengan murid, berkolaborasi. Kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung agar dia menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan pastinya agar tidak terulang lagi. Next. Nah, dalam posisi manajer berarti kita menggunakan ini segitiga restitusi. Tadi di awal sudah ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi loh. Nah, restitusi ini saya jelaskan di sini tentang restitusi. Apa tuh restitusi itu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka, kemudian dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka yang ingin menjadi apa mereka. Nah, seperti itu. Kemudian tentunya dengan tujuan yang positif atau tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini berdasarkan dari Gosen tahun 2004. Nah, apa tahapan-tahapan restitusi? Jadi dalam segitiga restitusi itu ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Next. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan merupakan tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau pemantau dan sebagainya ini, para pelaturan ini kamu harus ini. Kalau ini enggak, ayo berarti kamu harus bagaimana? Kita tawarkan, anak-anak punya pilihan untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri, kemudian mencari kebutuhan yang menjadi dasar dari tindakannya tadi. Nah, tadi dia itu kenapa tuh? Sedang memenuhi kebutuhan apa atau melakukan itu? Apakah dia butuh kasih sayang? Apakah dia butuh penguasaan tadi? Apakah dia hanya bersenang-senang dan sebagainya? Kita harus mencari tahu itu. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik dari tindakan-tindakan sebelumnya, hukuman dan konsekuensi. Kemudian telah ada restitusi fokus pada karakter, jadi pada karakter, penguatan karakter, bukan pada tindakannya. Kemudian restitusi fokus pada solusi, dan terakhir restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Jadi dia bersama-sama kembali pada kelompoknya, tidak keluar barisan, jadi kembali ke jalur yang benar. Next video. Nah, ini langkah-langkah segitiga restitusi, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Next. Nah, menstabilkan identitas. Bagaimana kita menstabilkan identitas? Nah, jika anak
melakukan misbehavior atau tindakan yang salah, maka kita bisa mengatakan hal-hal ini. Tidak apa-apa, semua anak itu pernah kok berbuat salah. Dulu juga pernah, begitu dulu waktu sekolah. Nah, misalkan gitu. Kita semua pernah kan berbuat salah. Jadi kita berusaha memaklumi tindakannya dulu. Nah, kemudian kalimat-kalimatnya seperti itu. Kemudian kita tidak berusaha menyalahkan bahwa saya tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, itu untuk menstabilisasi aduh dipanggil itu dihukum mikingko. Nah, seperti itu tidak. Jadi kita ajak ngobrol dulu. Next. Kemudian validasi kebutuhan. Nah, tadi kita lihat kenapa toh kamu melakukan itu, ya toh? Nah, ini mencari apa yang sedang ingin dia penuhi tadi. Kebutuhan dasar apa sih yang mau dia penuhi kok sampai dia melakukan hal tersebut. Kalimat-kalimatnya itu. Nah, karena pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs atau kebutuhan dasar yang ada 5 tadi. Entah itu bersenang-senang saja. Cuman kalau yang namanya misbehavior, ternyata cara dia memenuhi kebutuhan dasarnya itu kan salah. Pengen iseng tapi rebutin makanannya koncone. Kalau lapar kan harusnya ngatur saja, bilang saja. Orang rebutin gone kancane kan seperti itu. Jadi benar. Jadi kita nanti kan meluruskan. Oh, kamu begitu loh. Caranya yang harus kita luruskan. Jadi sebenarnya mereka punya tujuan memenuhi kebutuhan, cuma caranya yang salah. Nah, itu. Next. Menanyakan keyakinan. Nah, setelah hal kedua, barulah kita ajak si anak untuk menanyakan kembali keyakinan yang dibuat. Nah, kamu ingat kan apa yang keyakinan yang kita buat? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia kan keyakinan juga dibuat bersama dia kan. Nah, kalau sudah itu nanti kita tanya. Nah, kamu ingin jadi apa? Nah, bagaimana kamu menyelesaikan ini? Bagaimana sebaiknya yang harus kita lakukan kalau sudah seperti ini? Nah, kita berikan anak-anak pilihan. Kita tawarkan berbagai hal agar dia juga berusaha mencari solusi dari tindakannya. Itu adalah tahapan yang ketiga. Bapak Ibu. Oke, next. Nah, kebetulan kemarin juga saya sudah melaksanakan restitusi. Nah, contohnya ini, ketika kegiatan restitusi ini saya menanyakan melakukan 3 hal juga kepada anak yang tidak ikut BTV. Nah, ternyata alasannya hanya ingin kebebasan karena dia alasannya datang bulan, tidak baca Al-Quran, kemudian pulang. Berarti ini tujuannya adalah untuk kebebasan bebas dari kegiatan BTI. Nah ini yang harusnya bagaimana minta izin kah? Harusnya mungkin penugasan yang lain dan sebagainya. Seperti itu yang saya laksanakan. Itu adalah uraian-uraian teori terkait budaya positif di sekolah. Nah, kemudian salah satu penerapan yang untuk mewujudkan budaya positif adalah yang sudah saya lakukan di sekolah kita. Tercita adalah penerapan pembentukan keyakinan kelas bersama anak-anak. Nanti untuk selanjutnya Bapak Ibu, karena kelas 7 sudah selesai, saya dengan kelasnya kemudian dan Pak Agus di kelas 7 sudah berkolaborasi dengan anak-anak juga untuk membentuk keyakinan kelas. Maka untuk mulai besok mungkin sampai minggu depan saya juga siap membantu untuk kelas 8 dan kelas 9 kecuali kelas D. Kita buat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak. Jadi nanti agar semua kelas Nah, sekarang sudah masuk kegiatan yang terakhir Bapak Ibu, yaitu refleksi. Nah, Bapak Ibu, setelah uraian tadi, apa yang saya sampaikan tadi, sebenarnya mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah melihat ini ya, materi-materi ini di PMM, di platform Merdeka Mengajar kayaknya di bagian yang terakhir ya, tapi mungkin hanya sekilas-sekilas saja. Ini saya juga sudah belajar 2 kali di PMM, juga menyimak, kemudian mempelajari ini di program guru penggerak dan berusaha menerapkannya meskipun ini masih baru keyakinan kelas saja. Dan saat ini kita belajar pemahaman bersama. Nah, sekarang saya ingin refleksikan. Nah, kira-kira materi apa yang paling menarik
kemudian Bapak Ibu. Monggo. Atau mungkin berbeda pemahaman. Kira-kira, aku biar dulu kok ternyata seperti itu ya. Mungkin ada paradigma baru yang berubah. Monggo. Siapa ini? Jadi, bilang, apa materi dari uraian dari materi apa yang menurut Bapak Ibu itu menarik? Ya, monggo. Ke depan aja, Bung ya. Biar kami Ya, ini menurut saya pribadi, ini yang sering saya lakukan ketika menasihati anak gini bener. Misalnya terlambat, gue ya kok terlambat, nggak ikut doa misalnya. Saya tadi terlambat, aku mau melu wedi aku Bu. Nah kenapa? Gitu ya, saya ditanya terus gini, ada jawabannya. Nah di sini yang bagi saya pribadi antara hukuman sama konsekuensi. Jadi saya sering bilang ke anak, misalnya kamu salah, using gentle, berani mengakui kesalahanmu. Kalau misalkan ada hukuman dari Bapak Ibu Guru, silakan dilaksanakan, tidak apa-apa. Jadi saya menyarankan bersifat gentle. Dan di sini antara hukuman sama konsekuensi, saya baru paham tadi di sini. Sebenarnya sering sekali ke anak menyampaikan antara hukuman sama konsekuensi. Saya sering bilang setiap perbuatan itu ada konsekuensinya. Nah di sini saya baru paham antara konsekuensi sama hukuman ternyata berbeda. Jadi mungkin lebih baik konsekuensi. Meskipun juga ada yang saya nanti juga ke pribadi saya. luar biasa sekali. Tidak hanya penjelasan Bu ya. Dulu waktu saya dapat materi ini saya juga langsung shock. Waduh, ternyata saya selama ini salah ya. Ternyata kok anak Bapak pantas ya anak-anak itu tambah kacau ya gitu saya. Ya, untuk itu semoga setelah ini kita bisa berubah sedikit demi sedikit. Kemudian terkait posisi kontrol. Nah, adakah yang baru mungkin dulu bagaimana, sekarang bagaimana gitu? Mungkin ada yang baru sekali lagi, monggo. Oke, Bapak Ibu, ini tadi pemaparan tentang budaya positif di sekolah oleh saya. Jadi mungkin banyak hal baru yang kita dapatkan hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan dan kita pahami bisa kita terapkan profil pelajar Pancasila dalam untuk mewujudkan visi sekolah kita. Nah, mungkin berat, mungkin tidak mudah, tapi saya yakin dengan kita berkomitmen bersama akan bisa mewujudkan itu. Mungkin pelan, tidak cepat, tapi kita harus berusaha. Seperti kutipan hari ini saya ambil dari Rusmi, mengetahui tidak cukup, kita harus menerapkan. Kita sudah tahu teorinya, tapi tidak cukup, kita harus menerapkan itu tadi. Kemudian kemauan saja tidak cukup, niat saja tidak cukup, tapi kita harus melakukan bersama-sama. Siap ya Bapak Ibu?